Halo semuanya. Yuk kita kupas tuntas 20 mindset finansial yang benar-benar bisa mengubah hidup dan bikin kamu merdeka finansial di usia muda. Ini bukan cuma soal gimana caranya nabung ya. Ini soal gimana kita meretas cara kerja otak kita soal uang. Udah siap? Sering banget kan kita mikir kalau mau jago ngatur duit itu kita harus jenius matematika, jago bikin spreadsheet yang rumitnya minta ampun. Ternyata itu salah besar. Ngelola uang itu sebenarnya jauh lebih dekat ke ilmu psikologi. Ini bukan soal seberapa pinter kamu, tapi soal gimana kelakuan kamu sama duit. Oke, jadi roadmap kita hari ini simple aja. Ada 4 bagian utama. Pertama, kita mulai dari fondasinya, mindset kamu. Kedua, kita bahas strategi praktisnya biar cuan. Ketiga, kita bakal definisikan ulang apa sih artinya kaya. Dan terakhir, gimana caranya fokus sama jalan ninjamu sendiri. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, dan jujur, ini mungkin yang paling krusial. Semuanya itu berawal dari mindset. Kamu bisa punya strategi investasi paling canggih sedunia, tapi kalau cara pikir kamu masih salah, ya percuma. Ingat, aset terpentingmu itu bukan portofolio saham, tapi apa yang ada di antara kedua telinga kamu. Nah, ini dia buktinya. Kamu bisa aja jadi seorang jenius matematika. Tapi kalau kamu gampang panik dan gak bisa ngendaliin emosi, keuanganmu bisa hancur berantakan. Sebaliknya, orang yang pengetahuannya finansialnya biasa-biasa aja, tapi super sabar dan kalem, justru dia yang bisa jadi kaya raya. Jadi jelaskan, perilaku itu jauh lebih penting daripada kecerdasan. Pernah nggak sih kamu lihat orang lain beli sesuatu terus dalam hati mikir, gila, ngapain sih dia beli barang itu? Nah, poin pentingnya adalah, nggak ada yang gila. Setiap keputusan finansial yang diambil seseorang, itu selalu kelihatan masuk akal kok kalau dilihat dari kacamata pengalaman hidup mereka sendiri. Orang yang tumbuh besar pas zaman krisis ekonomi, ya wajar kalau jadi super hemat. Beda sama yang gedenya pas ekonomi lagi booming. Semuanya punya alasan. Ini nih, 2 hal yang sering banget ketukar. Untuk mendapatkan kekayaan, kamu itu butuh keberanian, optimisme, dan berani ambil resiko. Tapi, untuk mempertahankan kekayaan, skill yang dibutuhin itu justru kebalikannya. Kerendahan hati dan sedikit rasa takut. Takut kalau semua yang udah susah payah kamu bangun bisa hilang gitu aja. Banyak banget orang yang jago di tahap pertama, tapi ancur di tahap kedua gara-gara serakah. Kita juga harus ngakuin satu hal. Keberuntungan dan resiko itu nyata banget. Keduanya itu kayak saudara kandung. Artinya, hasil yang kamu dapat itu nggak selamanya 100% murni karena usahamu. Karena itulah, penting banget buat selalu punya yang namanya margin of safety atau semacam bantal pengaman. Jadi pas risiko datang, dan percayalah itu pasti datang, kamu nggak langsung KO. Oke, mindset udah beres, sekarang kita pindah ke bagian kedua. Kita masuk ke dagingnya nih, strategi praktis biar cuan. Aturan mainnya sebenarnya simpel banget loh. Tapi eksekusinya, nah itu yang gak gampang, karena butuh disiplin tingkat tinggi. Nah, ini dia kekuatan super di dunia finansial. Compounding atau bunga berbunga. Banyak yang salah kaprah ngira kuncinya itu return setinggi langit, bukan. Kunci terbesarnya adalah waktu. Uang yang sedikit, kalau dibiarin tumbuh puluhan tahun, hasilnya bisa jauh lebih dahsyat daripada uang banyak yang diinvestasiin dalam waktu singkat. Itu sihirnya. Dan kalau masih belum percaya, lihat aja grafis ini. Jomplang banget kan? Faktor waktu itu jauh-jauh lebih nendang efeknya daripada ngejar-ngejar return tinggi. Investor biasa yang sabar selama puluhan tahun udah pasti bakal ngalahin investor jenius yang coba cari untung cepat-cepat. Ingat ya, time in the market beats timing the market. Nah, buat kamu yang suka parno, yang takut banget salah langkah pas investasi, dengerin ini baik-baik. Kamu itu nggak harus selalu bener kok. Dalam portofolio kamu nanti, pasti bakal ada banyak investasi yang hasilnya biasa aja atau bahkan rugi. Tapi itu semua nggak masalah. Kenapa? Karena nanti akan ada beberapa kemenangan besar yang hasilnya bakal nutupin semua kerugian kecil itu. Jadi, yang paling krusial adalah, jangan berhenti, tetaplah bermain. Pas pasar saham anjlok, portofolio merah semua, rasanya kayak lagi dihukum kan? Kayak kita udah salah langkah. Coba deh kita ganti cara mikirnya. Volatilitas pasar itu bukan denda. Anggap aja itu biaya masuk. Kayak tiket yang emang harus kamu bayar buat bisa nikmatin keuntungan jangka panjang di masa depan. Nggak ada yang gratis kan? Nah, di pasar modal biayanya ya ketidakpastian ini. Kita masuk ke bagian ketiga. Di zaman media sosial ini, definisi kaya tuh jadi kabur banget. Banyak yang ngira kaya itu sama dengan pamer mobil mewah, liburan mahal. Padahal kekayaan yang sebenarnya itu justru yang nggak bisa kamu lihat. Ini perbedaannya jelas banget.
Apa yang orang-orang lihat, mobil keren, gadget paling baru, liburan mewah, itu bukan kekayaan. Itu adalah bukti pengeluaran. Kekayaan yang sejati itu justru yang nggak kelihatan. Dana darurat yang bikin tidur nyenyak, portofolio investasi yang diem-diem terus tumbuh, uang yang belum kamu belanjakan, itulah yang ngasih kamu pilihan dan kebebasan. Ini ada paradoks yang lucu, tapi bener banget. Bayangin, kamu beli mobil sport, biar semua orang kagum sama kamu. Tapi tahu nggak kenyataannya gimana? Orang lain itu nggak lagi ngagumin kamu, mereka cuma ngelihat mobilmu terus ngebayangin betapa kerennya kalau mereka sendiri yang punya mobil itu. Jadi usaha buat pamer itu sebenarnya sia-sia. Terus gimana dong caranya ngelawan dorongan buat pamer dan beli macam-macam ini? Coba deh trik simple ini. Setiap kali kamu naksir berat sama barang mahal yang sebenarnya cuma buat naikin ego, paksa dirimu buat nunda pembeliannya selama 3 hari. 3 hari aja. Sering banget setelah 3 hari keinginan menggebu-gebu itu hilang dan kamu sadar, kayaknya aku nggak butuh-butuh amat deh. Dan ego kamu pun kalah. Jadi sebenarnya buat apa sih kita ngumpulin uang sebanyak-banyaknya? Apa untung terbesarnya? Bukan buat beli barang mewah. Dividen tertinggi, keuntungan paling puncak yang bisa dikasih sama uang adalah kontrol penuh atas waktu kamu. Kemampuan buat bangun pagi tanpa ada rasa cemas dan bisa bilang ke diri sendiri, hari ini aku bebas mau ngapain aja. Itulah kekayaan yang paling sejati. Oke, ini dia bagian terakhir dan penutup kita. Mindset udah, strategi udah, definisi kaya juga udah lurus. Sekarang, saatnya fokus sama permainanmu sendiri. Udah, stop banding-bandingin diri kamu sama orang lain di Instagram. Ini kesalahan yang fatal banget tapi sering kejadian. Kamu lihat ada trader saham pamer cuan harian di medsos, terus kamu langsung ikut-ikutan strateginya. Padahal tujuanmu itu buat nabung pensiun 30 tahun lagi. Kalian itu lagi mainin game yang beda total. Jadi, kenali dulu tujuanmu apa dan mainkan game yang sesuai sama tujuan itu. Jangan salah lapaman. Dan satu lagi yang perlu diingat, kamu yang sekarang itu bukan versi final dari dirimu. Apa yang kamu pengen di usia 20-an bisa jadi beda banget sama yang kamu pengen di usia 30-an atau 40-an nanti. Makanya, jangan bikin rencana keuangan yang kaku banget kayak beton. Rencana yang baik itu justru yang punya ruang buat berubah, yang fleksibel. Setiap hari kita tuh kayak dibombardir sama berita buruk, prediksi ekonomi bakal kiamat, dan segala macam pesimisme. Kenapa? Soalnya pesimisme itu kedengerannya lebih pinter dan lebih mendesak. Tapi kalau kita lihat sejarah panjang, optimisme adalah strategi yang paling rasional. Manusia dan pasar itu selalu nemuin cara buat tumbuh. Jadi coba deh abaikan kebisingan itu dan tetaplah optimis buat jangka panjang. Jadi, inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Tujuan akhir dari semua ini bukanlah buat numpuk barang-barang keren, tapi untuk membeli satu hal yang paling berharga, kebebasan. Kebebasan buat milih kerjaan yang kamu suka, kebebasan buat bilang enggak sama hal yang enggak kamu suka, dan kebebasan buat megang kendali penuh atas hidupmu. So, aku mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Kalau suatu hari nanti, kamu udah berhasil mencapai kebebasan finansial itu, kebebasan versi kamu tuh bentuknya kayak apa? Dan yang lebih penting lagi, mau kamu pakai buat apa kebebasan itu? Jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal jadi kompas sejatimu dalam perjalanan finansial ini. Terima kasih udah menyimak.